Update terkait kasus dugaan anak yang masih berusia siswa SD membunuh ibu kandungnya di Banten Tribuners, suami Faiza Suraya Alham Siagian dan anak sulungnya berinisial AZ terciduk nongkrong di kafe pada Senin 15 Desember. Ayah dan anak tersebut rekam berada di kafe 5 hari setelah Faiza Suraya ditemukan tewas bersimbah darah di dalam kamar di lantai 1 rumahnya di Jalan Dwi Kora, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Sumatera Utara. Pada Rabu 10 Desember dini hari, Faiza Suraya diduga dibunuh anak kandungnya berinisial AL 12 tahun yang baru duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar. Dalam video yang viral terlihat AZ mengenakan jilbab motif polkadot sumringah saat kamera merekamnya. Sementara di sekeliling AZ ada beberapa wanita dewasa. Wanita tersebut lalu mengarahkan kamera ponselnya ke arah Alham. Alham terlihat memakai polo shirt berwarna putih. Ia kemudian duduk di kursi sambil merokok dan berbincang dengan sejumlah rekannya. Sambil tersenyum, Alham mengatupkan kedua tangannya kepada wanita tersebut. Tidak hanya video, viral juga foto-foto yang merekam momen kebersamaan saat AZ, Alham, dan sejumlah ibu-ibu di kafe. Sambil tersenyum cerah, AZ terlihat menerima amplop berwarna putih dari ibu-ibu tersebut. Di foto dan video tersebut terlihat pula tangan AZ dibalut dengan perban. Sementara itu sebelumnya Kepala Lingkungan Kelurahan Tanjung Rejo bernama Tono pernah mengungkapkan bahwa di lokasi pembunuhan Faiza Suraya, dia pun melihat AZ yang merupakan siswa SMA dengan kondisi tangannya terluka. Sementara itu, SAS duduk di sebuah sofa dengan kondisi termenung. Komisioner KPAI Diah Puspitarini membocorkan pengakuan terduga pelaku, di mana awalnya isu yang berkembang adalah alasan pelaku menusuk Faiza karena kesal kakaknya dimarahi pada Selasa malam, dan belakangan terungkap bahwa ternyata AL bukan cuma ingin membela sang kakak saja, namun ia mengaku ingin membela sang ayah yang sering dimarahi oleh korban. Kepada KPAD Medan, pelaku pun mengaku sakit hati kepada sang ibu. Keluarga korban akhirnya angkat bicara mengenai sosok Alham Umalasiagian, yang mana ia adalah suami Faiza Suraya, perempuan yang tewas secara tragis dalam kasus dugaan pembunuhan yang melibatkan anak kandungnya sendiri di Medan, Sumatera Utara. Nama Alham Umalasiagian belakangan menjadi sorotan publik seiring mencuatnya kasus dugaan siswi SD yang disebut sebagai pelaku tewasnya sang ibu. Di tengah simpati publik, tidak sedikit pula pihak yang menaruh kecurigaan terhadap peran ayah korban dalam peristiwa berdarah tersebut. Sebagian masyarakat bahkan meragukan bahwa tindakan kejam itu sepenuhnya dilakukan oleh bocah berusia 12 tahun, di mana ini mengingat usia pelaku yang masih sangat belia. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan AKBP Bayu Putra Wijayanto menyampaikan bahwa hingga kini pihak polisian masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap SAS. Ia menegaskan kondisi psikologis anak tersebut masih belum stabil. Ia menambahkan penyidik masih mendalami berbagai keterangan guna mengungkap motif di balik peristiwa tragis tersebut. Tidak hanya memeriksa terduga pelaku, penyidik juga telah meminta keterangan dari anggota keluarga lain termasuk dari ayah dan kakak korban. Saudara Faiza Suraya bernama Dimas mengungkapkan bahwa hubungan rumah tangga antara korban dan Alham sudah lama tidak harmonis. Dalam unggahan yang telah mendapat izin untuk dikutip, Dimas menyebut bahwa selama sekitar 5 tahun terakhir, Alham diduga kerap berselingkuh dan juga memiliki masalah keuangan. Ia juga mengungkapkan bahwa Alham memiliki posisi pekerjaan yang cukup mapan. Meski berulang kali dikhianati, Faiza Suraya pun disebut memilih bertahan dalam pernikahan dan menolak perceraian. Keterangan tersebut sejalan dengan kondisi rumah tangga pasangan itu, di mana keduanya disebut sudah tidak lagi tidur satu kamar. Alham diketahui menempati kamar di lantai 2 rumah, sementara Faiza tidur di lantai 1 bersama kedua putrinya, di mana masing-masing seorang siswi SMA dan seorang siswi kelas 6 SD. Dimas pun menyebut kondisi rumah tangga seperti itu kerap diwarnai pertengkaran. Sementara sederet kejanggalan kasus siswi kelas 6 SD berinisial SAS alias AI
membunuh ibu kandungnya sendiri, Faiza Suraya, kini mulai diungkap oleh keluarga besar. Termasuk seorang anggota keluarga korban Faiza, yakni Dimas, kini berani membeberkan pembunuhan yang tidak wajar soal kasus tersebut. Keluarga disebut ragu bahwa terduga pelakulah yang menghabisi nyawa ibunya sendiri. Karenanya Dimas pun menjabarkan temuannya perihal kejanggalan kematian Faiza tersebut. Faiza Suraya ditemukan tidak bernyawa di rumahnya di Jalan Dwi Kora, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara pada Rabu 10 Desember pagi hari. Atas kematian Faiza tersebut, sang putri bungsu berinisial AI mengaku dialah yang telah membunuh ibunya. Atas pengakuan tersebut, keluarga besar pun mencium kejanggalan, di mana kejanggalan pertama yang diungkap oleh Dimas adalah terkait dengan detik-detik Faiza ditikam oleh anaknya yang diketahui keluarga, di mana dugaan insiden bocah SD menikam ibunya ini terjadi pada Rabu menjelang subuh, yakni sekitar pukul 3 dini hari. Saat peristiwa tersebut, bocah SD kini bercerita bahwa ia dan kakaknya tidur bersama sang ibu. Mengetahui cerita dari AI tersebut, Dimas pun bertanya-tanya, kenapa saat kejadian Faiza tidak berteriak sampai membangunkan suaminya. Lebih lanjut, Dimas pun mengungkap peristiwa setelah warga tahu bahwa Faiza ditusuk anaknya sebanyak 20 kali. Ternyata di momen tersebut sopir ambulans sempat datang. Kata sopir ambulans, kondisi korban saat ditemuinya itu masih hidup. Tapi nyatanya korban tidak cepat dievakuasi karena sopir ambulans merasa tertipu. Dari cerita tersebutlah Dimas mengurai soal kejanggalan kedua yang ia temukan, yakni kenapa usai kejadian pukul 3 dini hari suami korban yakni Alham tidak meminta bantuan kepada warga. Padahal jika suami korban cepat menangani hal tersebut, Faiza mungkin saja bisa diselamatkan. Kemudian, kejanggalan ketiga yang ditemukan Dimas adalah soal permintaan terakhir korban. Rupanya saat masih hidup dan ditemukan warga, korban sempat meminta diambilkan minum. Selanjutnya, kejanggalan keempat yang diurai Dimas adalah perihal jumlah luka tikaman di tubuh korban. Dimas ragu keponakannya itu bisa tega menusuk ibu kandungnya sendiri sebanyak puluhan kali. Lalu kejanggalan kelima, Dimas heran kenapa tidak ada luka pada terduga pelaku, malahan yang punya luka setelah insiden tersebut adalah kakaknya terduga pelaku. Lantaran sederet kejanggalan tersebut, Dimas pun meminta agar polisi mengusut tuntas kasus kematian Faiza. 0813 video. Ini hari apa? Ini hari apa, we? Ini hari Senin tanggal 15 Desember. Baik, terima kasih. Kalau kemarin dari Polrestabes Medan telah melaksanakan prarekonstruksi. Jadi prarekonstruksi itu ingin mencocokkan hasil keterangan para saksi yang ada di berita acara pemeriksaan dengan fakta sesungguhnya, fakta di lapangan. Tadi kemarin sudah saya sampaikan ada 43 adegan di sana. Dan di situ juga ternyata kami menemukan ada beberapa petunjuk-petunjuk di sana. Kita ingin mendalami terkait dengan motif dan obsesi yang ada di sana. Jadi sampai dengan saat ini juga kami bekerjasama dengan pendamping-pendamping yang ada dari KPAI, kemudian dari Dinas Perlindungan Anak, dari psikolog, dan masih dikumpulir hasil dari penelitian masing-masing asesmen. Mudah-mudahan waktu tidak lama lagi ini sudah sinkron semuanya, dan mohon doanya agar kami bisa memastikan dan menginformasikan selanjutnya kepada masyarakat. Untuk kondisi terkini si anak seperti apa? Sampai saat ini puji Tuhan kondisinya sehat, pendampingan diberikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.